Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari sini, kok bisa-bisanya berdampak langsung ke kehidupan kita sehari-hari di Indonesia? Nah, inilah yang bakal kita bedah sekarang, karena hal itu sedang terjadi dan semuanya berpusat pada satu kata, energi. Coba deh bayangin, seluruh stabilitas ekonomi dunia itu ternyata bergantung pada sejalur perairan yang sempit banget. Ini bukan adegan di film loh ya, ini realitas geopolitik yang lagi kita hadapi. Dan ini nunjukin betapa rapuhnya sistem yang selama ini menopang dunia kita. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua ketegangan ini tuh bermuara di satu titik geografis yang super krusial, sebuah choke point atau titik sumbat yang bisa bikin seluruh dunia menahan napas. Nah, ini bukan sekedar berita biasa loh. Kalau PBB udah ngasih peringatan kayak gini, artinya situasinya beneran gawat. Poin penting dari sini adalah lembaga sekelas PBB aja udah lihat ada resiko nyata konfliknya bakal nyebar. Artinya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Dan inilah dia pusat dari semua drama ini, Selat Hormuz. Anggap aja jalur ini tuh kayak arteri utama bagi energi dunia. Kalau arteri ini sampai tersumbat, bahkan cuma sedikit aja, efeknya bakal langsung terasa ke seluruh planet. Termasuk ya, ke pom bensin dekat rumah Anda. 20%. Coba deh direnungin angka ini. Artinya, 1 dari setiap 5 barel minyak yang dipakai di seluruh dunia setiap hari, itu wajib, kudu lewat selat sempit ini. Kebayangkan betapa terkonsentrasinya risiko pasokan energi kita semua di satu titik doang. Nah, dari satu titik sumbat di Timur Tengah tadi, muncullah sebuah gelombang kejut ekonomi yang mulai menyebar kemana-mana. Yuk sekarang kita coba telusuri gimana efek dominonya bekerja dan berdampak ke seluruh dunia. Dan ini dia akibat langsungnya. Harga minyak mentah sekarang udah mepet banget ke angka psikologis yang bikin was-was. $100 per barel. Kalau harga udah nyentuh level ini, siap-siap aja deh. Semua biaya dari produksi barang sampai ongkos transportasi pasti bakal ikut naik. Situasinya udah saking seriusnya, sampai-sampai pemerintah di berbagai negara harus ngeluarin jurus pamungkas. Mereka udah ngelepasin 400 juta barel minyak dari cadangan strategis mereka. Itu jumlah yang masif banget loh, dan ini nunjukin betapa besarnya guncangan yang lagi kita alami. Nah, kutipan dari bosnya Badan Energi Internasional ini langsung bawa kita ke halaman belakang rumah kita sendiri. Kenapa Asia yang paling rentan? Ya karena, seperti yang dia bilang, kita ini pelanggan terbesar energi dari Timur Tengah. Jadi, kalau di sana ada masalah, ya kita yang pertama kali ngerasain panasnya. Oke, sekarang kita pulang kampung. Kita lihat gimana caranya negara kita, Indonesia, mencoba bertahan di tengah badai global ini. Ini bukan hal yang gampang, ini adalah sebuah aksi penyeimbangan yang rumit banget. Dan efeknya ya udah mulai kerasa. Pasar saham kita jadi lebih goyang, maskapai penerbangan udah minta naikin harga tiket karena harga aftur meroket, dan bibit-bibit inflasi mulai muncul. Ini bukti nyata kalau masalah global itu udah sampai di depan pintu rumah kita. Slide ini ngasih gambaran yang jelas banget soal pertarungan yang terjadi. Di sisi kiri, itu serangan dari luar. Harga minyak dunia naik gila-gilaan, pasar keuangan nggak stabil. Terus di sisi kanan, itu benteng pertahanan kita. Pemerintah berusaha nahan harga BBM lewat subsidi dan nyuntikin dana biar ekonomi nggak macet. Nah, ini yang jadi pertanyaan utamanya. Dengan semua tekanan dan langkah pertahanan tadi, sebetulnya posisi Indonesia itu gimana sih? Kita ini tangguh atau justru berisiko? Disinilah para ahli pandangannya terbelah. Jadi pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Apakah bantalan ekonomi yang kita punya ini cukup tebal buat nahan guncangan kalau krisisnya ternyata berlangsung lama? Siap nggak kita? Oke, ini dia pandangan yang optimis. Menurut analisis dari media sekelas The Economist, posisi Indonesia itu katanya relatif aman. Kita dianggap nggak terlalu terekspos sama resiko terburuknya dan punya pertahanan ekonomi yang cukup kuat buat meredam guncangan. Eits, tapi jangan senang dulu. Ada juga pandangan yang lebih hati-hati. Fatih Birol dari IEA ngingetin kita satu fakta penting. Intinya gini, selama kita masih impor energi, ya nggak mungkin kita bisa 100% kebal dari kenaikan harga global. Pasokan minyaknya mungkin ada, tapi harganya itu loh yang bisa bikin dompet kita semua menjerit. Oh ya, sebelum lanjut, ada satu hal penting banget yang harus kita luruskan. Mungkin Anda ada yang dengar isu soal pemadaman 7 hari atau blackout. Nah, seperti yang ada di slide ini, pihak PLN sudah menegaskan kalau itu misinformasi alias hoax. Gak ada rencana seperti itu. Jadi, ayo kita fokus sama fakta ya.
Oke, kita udah paham masalahnya, kita udah lihat perdebatan yang ada. Sekarang yang paling penting, terus gimana? Apa yang bisa dan harus kita lakukan, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan yang lebih panjang? Untuk jangka pendek, ini beberapa opsi pemadam kebakaran yang lagi didiskusikan. Mulai dari ide WFH sehari seminggu buat ngurangin konsumsi bensin, kampanye hemat energi besar-besaran, sampai mastiin stok BBM aman supaya nggak ada orang yang panik beli bensin. Ini semua langkah-langkah reaktif buat ngelola krisis saat ini. Tapi kan, solusi jangka pendek itu cuma kayak obat penahan sakit, bukan obat yang menyembuhkan. Untuk jangka panjang, kita butuh strategi yang lebih fundamental. Ada 3 langkah besar di sini. Bangun lebih banyak tangki penyimpanan BBM buat cadangan, genjot pencarian sumber minyak dan gas di dalam negeri biar nggak impor terus, dan yang paling krusial, percepat transisi ke energi baru dan terbarukan. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu pertanyaan besar. Apakah kita akan melihat krisis ini sebagai sekedar badai sementara yang nanti juga bakal lewat? Atau apakah ini bakal jadi lonceng peringatan yang akhirnya memaksa kita untuk benar-benar merombak total masa depan energi bangsa kita? Jawabannya bakal menentukan ketahanan kita di dekade-dekade mendatang.